Ibu Firda mungkin sebagai ibu panutan gizi seimbang keluarga bisa menceritakan bagaimana cara melatih anak untuk makan yang baik, Bu Firda? Cara melatihnya yang pertama itu kedua orang tuanya dulu harus paham ya. Hmm. Jadi saya ceritakan dulu awalnya nih sejak kapan kami menerapkan pola makan gizi seimbang itu bukan dari dulu banget, tidak, justru tergolong baru ya, belum 1 tahun, Satu baru tahun. tanggal 8 Februari setelah kami menghadiri acara seminarnya Dokter Tan. Dokter Tan. Jauh tuh di Sumbawa sebelum ada pandemi. Kebetulan Jadi, Bu Firda ini orang yang ngeklik banget, jadi kliknya langsung dapet tuh. Ya. alhamdulillah ya, sebelum pandemi dapat ilmu yang sangat berharga dari Bu Dokter. Jadi selama sejak sebelum pandemi itu hingga saat ini kami menerapkan pola makan gizi seimbang. Jadi yang sangat penting itu adalah pemahaman kedua orang tua sebelum kita menerapkan ke anak. Jadi kedua orang tua harus paham dulu. Jadi kami mendapatkan pemahaman yang benar di acara seminar Dokter Tan. Jadi alhamdulillah saya dan suami bisa ikut di acara itu. Mungkin ceritanya sedikit berbeda jika hanya salah satu dari kami yang ikut. Kalau suami saya saja yang ikut mungkin, atau hanya saya saja yang ikut waktu itu. Jadi mungkin tidak akan semulus dan semudah ini menerapkan pola makan gizi seimbang pada keluarga kami. Jadi tepat sepulang acara tersebut saya membuat keputusan bahwa saya tidak jadi beli makan. Waktu itu sebenarnya acaranya selesai jam makan siang, saya sudah niatin nggak usah masak, nanti beli aja di warung gitu kan. Tapi saya mikirnya, wah saya itu dapat ilmu yang sangat bagus dari Bu Dokter gitu. Masa saya hanya sekedar tahu, hanya menjadi sebatas pengetahuan saja tanpa take action. Jadi saya pilih waktu itu saya pilih untuk enggak, saya akan pulang dan langsung menerapkan saat itu juga apa yang diajarkan oleh Bu Dokter. Jadi saya pulang dan masak dan menyiapkan makanan sesuai yang diajarkan oleh Dokter Tan. Waktu itu masih ingat nggak Bu Firda, kira-kira makanan yang Ibu bikin pada waktu itu apa, Bu? Oh ya, waktu itu saya masak. Punya stok apa, Bu? Saya punya daging. Daging. Ya, punya daging. Saya tuh punya kebiasaan kalau masak itu mesti numis itu pakai minyak. Jadi sementara di seminar tersebut bahwa memasak itu nggak harus pakai minyak goreng karena sumber bahan makanan kita itu sudah ada kandungan lemaknya yang itu cukup untuk tubuh kita. Jadi apalagi daging ya, daging sudah ada kandungan lemaknya yang sebenarnya itu sudah cukup buat. Jadi saat itu juga cara mengolahnya pun saya terapkan apa yang diajarkan oleh Bu Dokter. Karena mama berarti memang harus melibatkan peran dari kedua orang tua ya Mbak Firda ya? Jadi saya waktu itu kemudian sayurnya saya pakai kol, kemudian pakai nasi beras merah kalau tidak salah waktu itu ya. Yang penting yang waktu itu yang saya ingat pakai nasi, kalau nggak salah pakai beras merah. Kemudian pakai buahnya waktu itu semangka kalau tidak salah, seperti itu. Itu menu makan sehat yang pertama kali Mbak Firda buat ya? Februari. Kemudian menjadi jauh lebih mudah karena kan kami mendapatkan pemahaman yang benar tentang gizi seimbang, kemudian saya dan suami menerapkannya, jadi tidak ada pertentangan lagi ya, tidak jadi bapak ibu itu udah nggak ribut-ribut benar bagus dan tidak bagus lagi. Kalau keduanya sepakat itu akan jauh lebih mudah untuk meyakinkan anak-anak. Kemudian memang anak-anak sempat bertanya, kenapa kita makannya kayak gini? Karena kan biasanya saya goreng, apa-apa itu saya goreng. Saya anggap menggoreng itu gampang gitu. Dan saya perlakukan minyak goreng itu seperti air, nggak apa-apa, seperti itu ya. Jadi sejak saat itu, ternyata masakan itu tidak harus digoreng. Jadi waktu itu saya modelnya cemplung-cemplung aja bumbu, yang penting tidak pakai minyak goreng. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.